Selamat datang, selamat berjumpa kembali lagi dengan saya di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas tema tentang gelombang cahaya atau tepatnya optik fisis. Kita akan lebih spesifik membahas tentang interferensi celah ganda atau interferensi Young. Kita mulai. Baik, kita lihat begini. Secara garis besar, prinsipnya adalah begini. Ada suatu sumber cahaya memancarkan cahayanya. Sumber cahaya ini dia punya panjang gelombang lambda. Kita baca begini, ini lambdanya begini. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan sini katakanlah ada sebuah layar. Layar ini digunakan untuk menangkap pola-pola interferensi yang terbentuk. Nah, pada saat ini lampu, kemudian ini layar, maka di sini hanya munculnya adalah pola terang karena lampunya dinyalakan. Kemudian apa yang terjadi kalau kemudian di sebelah sini ditutup? Kasih tabir di sini begitu ya. Maka yang terjadi adalah sinar lampu di sini akan terhalang oleh tabir. Kemudian di bagian layar akan menjadi gelap. Nah, syarat supaya terjadi interferensi adalah dengan menggunakan minimal dua sumber cahaya yang koheren. Koheren itu bahasa gampangnya adalah yang sama persis, tidak ada beda sedikit pun. Pada kenyataannya, kalau misalkan ini layar, saya menggunakan dua lampu begini, kan ada dua sumber tuh, bisa nggak dipakai? Ternyata juga pola interferensi tidak terjadi. Pola gelap terangnya nanti tidak kelihatan ya, karena tidak ada sesuatu pun yang sama persis. Nah, inilah hebatnya otak manusia. Young, beliau berpikir bahwa bagaimana supaya satu sumber cahaya ini sama layar itu dianggap menjadi dua. Maka kemudian yang beliau lakukan adalah tabir ini tadi diberi suatu lubang. Nah, begini kira-kira. Sehingga seolah-olah sinar lampu yang ke sini akan padam, ini akan padam, ini juga padam, tetapi yang melewati celah ini dia akan melanjutkan sinarnya di sini sehingga tampak oleh layar seolah-olah ada dua sumber cahaya, sumber satu, sumber dua, seolah-olah. Dan dua sumber ini pasti akan koheren karena dia sesungguhnya berasal dari satu sumber cahaya yang sama. Nah, jarak dua celah ini dinamakan dengan D, ya. Ini namanya D. Kemudian jarak dari celah ke layar ini dinamakan dengan L. Sinar dari dua sumber ini akan sampai ke layar, ada yang muncul namanya interferensi konstruktif, ada pula interferensi destruktif. Yang interferensi konstruktif akan menimbulkan pola terang, yang interferensi destruktif akan menimbulkan pola gelap. Jadi nanti di layar di sini akan terbentuk pola-pola yang namanya terang pusat. Kemudian pola berikutnya adalah gelap. Kemudian sini terang. Ini gelap lagi. Gelap satu, gelap dua. Ini terang satu. Berikutnya adalah terang dua. Pola berikutnya sama. Berarti gelap, kemudian terang. Gelap lagi, terang lagi. Dan seterusnya. Perhatikan polanya. Di sini memperhatikan urutan. Jangan sampai ketukar. Artinya kalau habis gelap satu, maka munculnya terang satu. Jangan sampai kebalik. Terang satu baru gelap satu. Misalkan seperti itu. Jangan sampai keliru karena nanti akan berpengaruh pada hasil. Jadi gelap dulu baru terang. Ingat aja pepatah. Habis gelap terbit terang. Oh, kalau gelap 1000 berarti berikutnya harus terang 1000. Jangan kebalik, terang 1000 berikutnya gelap 1000, berarti nggak pas. Ingat-ingat ya, karena ini memperhatikan urutan gelap 1 terang 1, gelap 2 terang 2. Oke, nah jarak pada layar, pola-pola pada layar yang kita ukur ini dinamakan dengan Y atau delta Y juga boleh. Baik ya, nah secara prinsip adalah begini. Kita kemarin sudah sempat membahas, silakan lihat untuk arti fase gelombang, silakan dilihat ya. Di situ bahwa interferensi konstruktif berarti saat terjadi terang. Ini interferensi konstruktif, 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 konstruktif. Yang gelap berarti destruktif, destruktif,
dan seterusnya. Ingat, pola ke atas dan pola ke bawah adalah simetris, persis sama. Baik, selanjutnya adalah begini. Ternyata setelah kita lakukan analisa, maka pola-pola di layar di sini antara terang pusat ke gelap satu, pola gelap itu muncul kalau kemarin adalah kelipatan berapa? Tengahan dari panjang gelombang. Setengah lambda, berapa lagi? 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, dan seterusnya. Sementara untuk interferensi konstruktif terjadinya adalah kalau kelipatan bulat dari panjang gelombang 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Maka berarti dari sini kita akan tahu kalau dari terang pusat ke terang satu haruslah berapa? 1 lambda. Terang pusat ke terang 2 harus berapa tadi? 2 lambda. Baik, kita lihat gelap 1 berarti harus setengah lambda. Ke gelap 2 berarti harus berapa? 1,5 lambda. Dengan cara seperti itu kita sekarang bisa menyimpulkan, ya. Berarti jarak segini itu nilainya akan sebanding dengan setengah lambda kalau kita perhatikan. Jadi ini adalah setengah lambda. Ini juga setengah lambda. Ini juga setengah lambda. Ini juga setengah lambda. Ya. Di sini setengah lambda di sini maksudnya dia sebanding dengan Y, bukan setengah lambda sama dengan Y, tapi sebanding, ya, ada faktor kesebandingan. Nah, maka secara umum untuk rumus Young persamaan Young itu kalau di sekolah biasanya ada muncul pola terang, rumusnya adalah K kali lambda sama dengan dy per L. Rumus gelap adalah K dikurangi setengah kali lambda sama dengan dy per L. Tapi di sini saya tidak memakai itu, ya, kita tinggalin aja, karena kalau misalkan kita pakai itu kemudian ditanyakan misalkan berapa jarak pisah antara gelap 1 ke terang 2, misalkan aja begini, maka mau tidak mau kita harus cari Y untuk gelap 1, kemudian Y untuk terang 2, kemudian diselisihkan. Maka kita melakukan 3 kali kerja, ngitung Y untuk gelap 1 ketemu, nyari Y untuk terang 2 ketemu, itu langkah kedua. Langkah ketiga diselisihkan. Nah, sekarang kita pakai cara cepat saja, ya, cara yang luar biasa. Caranya begini, kan kita udah tahu nih tiap pola-pola ini ternyata bernilai sebanding dengan setengah lambda. Maka persamaannya adalah tinggal berapa kali lambda sama dengan dy per L. Ini persamaan untuk interferensi Young. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat bersama-sama contoh berikut ini. Baik, ini adalah soal tentang interferensi Young. Jadi di sini bercerita ada dua celah, ya. Jadi ada dua celah yang berjarak 1 mm, berarti D-nya bernilai 1. Saya langsung buat aja di sini, ya. Jadi ini adalah D, jarak kedua celah. Ini D. Kemudian cahaya dengan panjang gelombang berarti artinya adalah lambda. Kemudian jarak, ya, celah ke layarnya di sini 1 meter, berarti ini adalah L. Yang ditanyakan jarak gelap ketiga dan terang kelima. Jadi ini merupakan jarak pola-pola yang ada di layar, atau dengan kata lain mencari nilai Y-nya. Baik, kita buat dulu. Di sini kita perpanjang karena baru sampai terang kedua. Yang dibutuhkan adalah gelap ketiga sampai terang ke-5. Kita perpanjang aja begini. Gelap 2, terang 2. Maka berikutnya adalah gelap 3, terang 3. Gelap 4, terang 4. Gelap 5, terang 5. Dah, cukup sampai sini karena yang ditanyakan sudah ada. Gelap berapa tadi? Gelap ketiga dengan terang kelima. Oke, ini yang dicari jaraknya. Atau Y-nya berapa? Baik, kita akan melihat. Dari gelap ketiga dengan terang kelima, kita lihat tadi polanya, ya. Setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda. Berarti setengah, 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 setengah. Totalnya berapa di sini? 2,5 lambda. Jadi angka ini tinggal kita ganti 2,5. 2,5 lambda sama dengan dy
per L. Nah, kita akan coba menghitung dengan cara cepat. Ini persamaannya sudah benar, tinggal dimasukkan saja. Jadi lambdanya berapa nilainya. Tetapi harus perhatikan di satuan, hati-hati. Yang ini milimeter, ini meter. Jadi harus dibawa ke satuan SI-nya, dibawa ke meter. Kita akan coba dengan cara yang lebih cepat lagi ngitungnya, tapi ada syarat. Syaratnya begini, yang pertama, soal tersebut harus berbentuk pilihan ganda. Karena kalau esai nggak bisa dipakai. Ya, memang ini model memperkirakan, menebak sebetulnya. Pertama pilihan ganda, yang kedua adalah tidak ada jawaban yang berkepala sama. Apa maksud berkepala sama? Kepala di sini adalah selain 0. Jadi yang A 0,85 kita katakan membacanya adalah 85 atau berkepala 8. Yang B berkepala 1, C berkepala 2, D berkepala 3, E berkepala 4. Nah, dalam hal ini berarti syarat kedua terpenuhi. Tidak ada berkepala sama. Kalau berkepala sama itu apa maksudnya? Misalkan yang A 100, yang B 1000. Berarti A dan B sama-sama mengandung angka 1, berkepala 1. Maka kalau kita kerjakan dengan ngitung cepat, ketemunya kepala 1, kita akan bingung antara yang A atau yang B. Baik ya, itu syarat kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah di dalam rumus yang akan kita pakai tidak boleh mengandung penjumlahan atau pengurangan. Di rumus ini tidak ada, sehingga kita bisa menghitung pakai cara cepat tadi, menghitung dengan cepat ya. Caranya adalah semua angka 0 dihilangkan, semua tanda koma juga dihilangkan. Ngitungnya akan lebih gampang. Jadi tidak perlu lagi memperhatikan satuan. Oke, kita lihat bersama-sama. Di sini 2,5 akan menjadi 25. Lambdanya berapa tadi di sini? 6,5 kali 10 min 7. Maka kita bisa menulis menjadi 65. Nanti dikali 65. Oke. Sekarang kita lihat D-nya berapa di situ? D 1 mm. Berarti kita tulis 1. Y-nya yang mau kita cari. Sekarang L-nya berapa di sini? 1. Kita masukkan. Sehingga diperoleh Y sama dengan tinggal 25 kali 65. Berapa yuk? Hitung. 1 2 3. 16 25. Satunya gampang nanti. Nah, di sini udah kelihatan. Ternyata berkepala 1. Mana yang berkepala 1? Cuma hanya yang B. Berarti jawabannya adalah yang B di sini. Demikian bisa dimengerti ya. Kalau bisa berarti cerdas semuanya.